Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke dalam video kedua dalam pembelajaran koperasi ini. Nah, sekarang kita setelah mengetahui tentang sejarah koperasi, sekarang kita perdalam lagi tentang koperasi. Apa sih itu koperasi gitu kan? Nah, ini adalah lambang koperasi dan koperasi juga sering disebut sebagai usaha yang berasaskan gotong royong atau ekonomi kerakyatan. Nah, koperasi ini merupakan badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lain. Contohnya seperti SIPI, seperti Firma, seperti Perseroan, itu jelas sangat berbeda dengan koperasi. Dan kalau kita gali lagi dengan sebelumnya, koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk membebaskan rakyat dari jerat hutang rentenir. Jadi daripada masyarakat berhutang ke rentenir, mending kita buat koperasi supaya masyarakat bisa pinjam ke koperasi gitu. Supaya masyarakat sejahtera, tidak dibebankan dengan bunga yang terlalu besar gitu. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara koperasi dan badan usaha lain itu dalam prinsipnya. Kalau dalam koperasi itu menjunjung tinggi kerjasama, gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan yang dimiliki koperasi ini. Dan jelas ini sangat berbeda dengan perusahaan lain seperti SIPI, seperti Perseroan. Karena tujuan koperasi, tujuan utamanya bukan hanya laba dalam koperasi ini. Tetapi tujuannya itu adalah yang pertama membuat kesejahteraan rakyat, yang kedua adalah aspek sosial. Nah, sekarang itu adalah pengertian koperasi. Nah, pengertian koperasi ada dari asal bahasanya dan ada dari Undang-Undang Dasar. Tetapi yang paling sering digunakan itu ini berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1. Nah, kita sini dulu. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris awalnya. Karena kan kita tahu dari Robert Owen kan awalnya. Nah, koperasi itu berasal dari dua kata, yaitu co dan operation. Co itu bersama, sedangkan operation itu usaha. Jadi usaha yang dijalankan bersama-sama. Jadi dari kata ini kita udah tahu bahwa koperasi ini lebih mementingkan banyak orang, orang seorangan, maksudnya di banyak orang, daripada sedikit orang banyak modal gitu. Jadi yang pentingnya banyak orang supaya yang sejahteranya ya banyak orang tersebut gitu, bukan hanya segelintir pemegang modal. Nah, kalau menurut undang-undang, ini Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1. Koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, yang bisa kita garisi di sini, yang pertama beranggotakan orang seorangan. Maksudnya itu sekumpulan orang banyak. Jadi kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Terus ada badan hukumnya. Setelah itu, berdasarkan atas asas kekeluargaan. Maksud asas kekeluargaan di sini, yaitu dalam mencapai tujuannya, anggota koperasi menganggap anggota yang lainnya sebagai keluarga. Jadi mudah untuk mencapai tujuan. Landasan dan asas koperasi. Nah, kita ke asas dulu yang simpel. Asas koperasi hanya satu, yaitu berasaskan kekeluargaan. Maksud kekeluargaan itu yang tadi. Jadi menganggap anggota yang lainnya sebagai keluarga dalam mencapai tujuan. Jadi mudah dalam mencapai tujuannya. Tidak ada saling menjatuhkan gitu, dalam koperasi ini. Terus landasan koperasi. Kalau landasan koperasi itu ada 4. Yang pertama landasan ideal, yang kedua landasan struktural, yang ketiga landasan mental, dan yang keempat landasan operasional. Nah, untuk landasan ideal koperasi ini yaitu adalah Pancasila, landasan idealnya. Untuk landasan struktural adalah Undang-Undang 1945. Untuk landasan mental, koperasi adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Landasan mentalnya. Untuk landasan operasional adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
Tujuan koperasi. Nah, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi tatanan perekonomian nasional yang demokrasi dan berkeadilan. Oke, kita bedah nih satu-satu. Koperasi ini meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya. Siapa sih anggota koperasi gitu kan? Anggota koperasi adalah masyarakat yang ikut menanamkan modal. Modalnya apa? Berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi ada simpanan awal masuk, jadi mereka awal masuk bayar. Terus ada simpanan ini per bulan. Nah, dan nanti keuntungan perusahaan tersebut dibagi ke anggota. Jadi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota gitu. Dan masyarakat pada umumnya. Kenapa sih masyarakat? Karena kan gini, contohnya dalam awal pendirian tadi. Nah, bedanya kalau koperasi, misalkan dalam simpan pinjam. Koperasi bunganya tidak terlalu besar, tidak mensengsarakan rakyat gitu. Berbeda dengan rentenir, bunganya besar. Seperti itu. Nah, dalam koperasi ini juga ini ada demokrasi dan berkeadilan. Maksud demokrasi kan gini, kan anggotanya banyak nih, anggotanya. Nah, segala keputusan itu diputuskan secara demokrasi. Contohnya dalam membuat tujuan koperasi, mau tujuannya kemana gitu. Mau usaha apa. Nah, itu diputuskan oleh semua anggota. Terus dalam pemilihan ketua koperasi. Nah, itu sama anggota. Terus pemilihan pengelola, pemilihan pengurus, pemilihan pengawas, itu juga sama anggota. Jadi semuanya punya suara di sini. Nah, kalau udah demokrasi, pastinya akan berkeadilan. Untuk ciri-ciri koperasi, yang pertama, badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan. Akan tetapi, tujuan utamanya bukan keuntungan. Gitu. Tapi tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyat. Yang kedua, beranggotakan orang seorangan. Nah, maksud orang seorangan ini, koperasi itu adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Terus muncul nih pertanyaan, Pak, kan PT juga perseroan terbatas, kan berbentuk saham. Itu kan juga kumpulan orang. Jadi banyak orang, bukan kumpulan modal. Nah, ini beda. Kalau koperasi, kita mau ikut koperasi, ikut memodali koperasi, tidak terlalu besar. Bahkan kita punya gaji 1 juta atau 2 juta, kita bisa jadi anggota koperasi. Berbeda dengan PT. Kalau PT kita harus membeli saham. Saham kan ada minimalnya. Berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu kan. Jadi kalau perseroan terbatas itu tidak mencakup semua masyarakat. Hanya masyarakat golongan tertentu. Bisa jadi masyarakat atas. Tapi kalau koperasi, kalangan bawah pun bisa ikut koperasi. Yang ketiga, beranggotakan badan hukum koperasi. Nah, artinya koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum dapat membentuk koperasi dengan tingkat yang lebih besar dan lebih luas. Jadi koperasi itu ada tingkatan kota, ada tingkatan provinsi, bahkan ada tingkatan nasional. Yang keempat, kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Nah, nanti kita jelaskan prinsip koperasi itu apa. Yang kelima, gerakan ekonomi rakyat banyak. Yang keenam, asas kekeluargaan. Nah, tadi telah disebutkan dalam ciri-ciri koperasi adalah kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Nah, apa sih prinsip koperasi? Nah, prinsip koperasi yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Nah, maksud sukarela adalah tidak ada paksaan. Jadi mau masuk silahkan, enggak pun tidak apa-apa. Itu sukarela. Dan terbuka. Maksud terbuka, semua kalangan bisa masuk. Ekonomi rendah, ekonomi menengah, ekonomi atas itu bisa masuk. Tapi ada beberapa koperasi, contoh seperti koperasi guru. Nah, berarti yang cuma masuknya adalah guru. Terus ada misalkan koperasi perusahaan, berarti yang bisa masuknya cuma anggota perusahaan tersebut. Tapi kalau koperasi di masyarakat, itu terbuka. Semua kalangan masyarakat bisa ikut koperasi tersebut. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang tadi, jadi semua keputusan diambil berdasarkan rapat anggota. Gitu. Jadi tidak oleh satu orang, tapi oleh semua orang.
Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Nah, maksud otonom ini adalah berdiri sendiri koperasi itu. Dan independen adalah bebas, merdeka, ataupun sama artinya berdiri sendiri. Yang kelima, pembagian SHU itu adalah sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Nah, jadi pembagian labanya juga adil gitu. Kalau di koperasi, kalau jasanya misalkan besar, ya SHU-nya juga besar. Jasanya kecil, SHU-nya kecil gitu. Begitupun juga dengan simpanannya. Yang keenam, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Yang ketujuh, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Nah, buat siapa pendidikan dan pelatihannya? Itu ada bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. 8. Melakukan kerjasama antar koperasi. Nah, kerjasama ini untuk meningkatkan pelayanan secara prima dan memperkuat gerakan koperasi. Nah, untuk kerjasamanya bisa pada tingkat lokal, bisa pada tingkat nasional, bisa pada regional, bahkan internasional untuk cakupan kerjasama koperasi. Jenis koperasi. Nah, jenis koperasi ini didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Nah, untuk jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu koperasi single purpose sama koperasi multi purpose. Nah, kalau single itu hanya mengelola satu bidang usaha. Kalau multi mengelola banyak usaha, yang pasti lebih dari 2 usaha. Nah, kalau single ini contohnya banyak, ada 5. Yang pertama, ada koperasi simpan pinjam. Nah, kalau koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang mengelola usaha simpan pinjam. Jadi bentuknya dana uang di sini yang diputarkannya. Yang kedua, ada koperasi produksi. Nah, kalau koperasi produksi merupakan koperasi yang mengelola usaha produksi barang tertentu. Nah, kalau produksi itu yang pastinya mengubah barang setengah jadi ataupun barang mentah menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh masyarakat. Yang ketiga, ada koperasi konsumsi. Nah, kalau koperasi konsumsi adalah koperasi yang mengelola usaha penjualan barang-barang konsumsi atau barang-barang sehari-hari, kayak makanan, minuman, sembako. Yang keempat, ada koperasi pemasaran. Nah, koperasi pemasaran merupakan koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai ke tangan konsumen. Jadi, di sini anggota koperasi pemasaran selain mereka bertindak sebagai pemasok barang, mereka juga bertindak sebagai pemilik koperasi tersebut. Nah, muncul nih perbedaan antara koperasi pemasaran sama koperasi konsumsi. Kan sama yang dijualnya. Bedanya dalam mendapatkan barangnya. Kalau koperasi konsumsi, mereka beli barang dari pusat. Contohnya misalkan dari pasar atau misalkan dari pabriknya langsung mereka jual. Tapi kalau koperasi pemasaran, mereka ngambil produknya dari anggota. Misalkan Sentral Batik nih, anggotanya kan banyak. Sentral Batik yang membuat batik anggotanya. Nah, sama koperasinya dikumpulkan. Batik-batik anggota dijual sama koperasi pemasaran. Jadi udah anggota diuntungkan dijualkan batiknya, labanya juga untuk anggota. Jadi amat sangat diuntungkan dalam koperasi pemasaran ini. Yang kelima, koperasi jasa. Kalau koperasi jasa merupakan koperasi yang mengelola usaha layanan jasa. Nah, selanjutnya koperasi multipurpose, yaitu mengelola banyak usaha. Contohnya yang paling sering itu dalam koperasi unit desa atau biasa disingkat KUD.
Nah, ini ada KUD Cepogo, ini dalam persusuan. Nah, dalam KUD ini, mereka selain memproduksi, jadi membuat susunya sendiri, berternak sendiri, juga mereka bertindak sebagai koperasi konsumsi. Jadi yang menjual kebutuhan konsumsi kepada masyarakat. Dan terkadang juga mereka bertindak sebagai koperasi jasa, dalam misalkan mengantar barang. Seperti itu. Yang terakhir ada fungsi dan peran koperasi. Nah, kalau fungsi itu adalah menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokol gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.